Dia start dari IHSG hari ini. IHSG-nya hari ini dia breakout dari downtrend line jangka pendeknya. Jadi, sementara dia tertahan MA200, selamat ketahan MA200. MA200 tuh yang abu-abu ini. Terus, breakout dari downtrend line yang merah ini, IHSG berpotensi menuju ke level 7281-an dan bahkan bisa ke 7320, tapi habis itu bisa turun lagi. Ingat, masih bisa turun lagi. Aku selalu memperhatikan beberapa indikator makro. US 10 years ini lagi sideways. Tapi saat ini sampai hari ini trennya naik. Apakah dia bisa tiba-tiba US 10 years-nya bisa turun? Bisa aja. Sideways tuh 50-50 antara bull dengan bear. Jadi wait and see dulu aja. Sehingga IHSG-nya bisa agak-agak naik saat ini. Terus ini USD-nya gimana kabar? Rupiahnya sampai hari ini dia masih melemah rupiahnya. Jadi di sini ya, dia bakalan ada sideways dikit, masih melemah dikit rupiahnya hari ini di level terendahnya sejak pandemi di tahun 2020 ini ya. Oke, jadi sebenarnya rupiah itu masih potensi melemah, melemahnya sampai berapa? Mungkin 16.500 atau 16.700, abis itu turun kok. Saat ini itu terjadi dalam beberapa bulan ke depan ya. 16.700 itu proyeksi sampai beberapa bulan ke depan, sampai bulan Juni ya. Sedangkan saat ini dalam jangka pendek ini lagi sideways dulu, kemungkinan rupiahnya bisa menguat sampai 16.000 dalam jangka pendeknya. Tapi dalam beberapa bulan ke depan bisa sampai 16.700. Jadi intinya sekarang sideways dulu rupiahnya. Nah, demikian pula dengan IHSG. IHSG itu udah terkoreksi sekian lama, sekian waktu, dan kita mau lihat ya untuk market hari ini tuh udah stop net sell. Kemarin kan asing net sell terus. Nah, hari ini tuh asing mulai net buy. Kemarin ada net sell di BBRI dan kawan-kawannya kan. Hari ini tuh BBRI transaksinya 2,8 triliun rupiah. Ya, aku bahas BBCA dulu dan kawan-kawannya. Nah, kalau BBCA ini dia net buy. Jadi BBCA tuh masih dibeli asing, net buy 203,9 miliar rupiah. 203,9 miliar rupiah untuk BBCA-nya. Patternnya kayak gini. Merah di atas, dia bakalan sideways. Sideways tuh pergerakannya zigzag antara range 9.500 sampai 1.000 kayak gitu. Ya, kayak gini nih. Ini BBCA. Jadi pergerakannya antara 95 sampai 10.000, 95 sampai 10.000. Terus kalian gimana? Ada ini nggak sih sama BBCA? Punya saham BBCA nggak? Hubungan kalian dengan BBCA gimana? Ya, intinya ini masih oke-oke aja dan dia nggak akan turun banyak, dia bakalan sideways. Monthly chartnya kayak gini. Dalam beberapa bulan ini dia bakalan Mei nanti bisa turun lagi dengan pattern seperti ini. Mei masih bisa turun, tapi turunnya yang nggak sampai dalam-dalam amat, mentok sampai 93.50 atau 92.50 di sini ya. Nah, ini aku ulang lagi, BCA tuh dalam beberapa hari ini pergerakannya lumayan kuat antara range 95 sampai 10.000 dalam beberapa hari. Tapi dalam rentang waktu beberapa bulan ke depan, artinya sampai bulan Mei, ini bisa turun lagi sampai 9.250, 9.350-an. Oke, terus kita lihat saham big banks yang lain. Kalau emang pasti ke 16.700, beli aja di 16. Kalau USD nggak pasti, belum pasti. Tapi kalau BCA sampai 10.000 lagi atau 10.400 lagi itu bisa banget gitu loh. Jadi mana yang lebih pasti antara USD atau BCA? Tadi yang bilang kalau pasti USD 16.7 gitu. Enggak, itu kan antisipasi level tertingginya aja. Lebih mendingan kepastiannya lebih ke saham-saham big banks ya. Oke, terus kemudian BRI kenapa naik? Ntar ya, dibahas ya. Oke, terus kita mau ke BMRI dulu dan BBNI. BRI-nya nanti ya. Kenapa? Karena banyak nih kemarin yang masuk belakangan terus nanyain lagi BRI gimana gitu ya. Jadi nanti aku bahas paling akhir setelah aku bahas BCA, BMRI dan juga BBNI. Terus suku bunga BI naik, lebih ngorbanin PDB atau malah stabilin inflasi ya? Dua-duanya itu nggak bisa. Mau naikin PDB kalau mau nurunin inflasi pasti ngorbanin PDB, dan itu yang dilakukan Amerika juga gitu. Makanya Amerika dulu waspada resesi, ternyata nggak resesi, berarti soft landing, bagus. Perhatikan di sini BMRI, aku masih di banking dulu, komoditinya nanti ya, sabar ya.
BMRI di sini tuh pergerakannya tuh sideways sebenarnya, tapi dia potensi lanjut turun loh, sebenarnya masih bisa lanjut turun BMRI-nya. Jadi jangan dikejar deh, bisa sampai 6350. Terus secara monthly ini dia udah jatuh dan udah keluar ekor kayak gini. Ini pantulan yang temporer aja. Aku ngelihatnya bulan Mei nanti bakalan bisa turun lagi, which is bulan Mei itu udah beberapa hari aja di depan mata. Nah, perhatikan pattern seperti ini. Jika koreksi terjadi di awal bulan sampai pertengahan bulan, maka pekan ketiga dan keempat tuh biasanya ada pantulan atau ada ekor, dan itu sangat wajar sekali. Ini di akhir April ada pantulan. Perkiraan aku pekan pertama Mei itu masih akan sideways atau belum turun. Pekan kedua Mei bisa turun, pekan ketiga Mei harus naik. Kenapa? Pekan ketiga Mei itu pekan aku ulang tahun. Dan selama bertahun-tahun market selalu gitu, kalau pas turun di bulan Mei itu mantulnya pas deket-deket tanggal aku ulang tahun, di pertengahan. Oke ya, pertengahan Mei. Oke. Ya. Nggak tahu kenapa begitu. Justru bulan yang dibilang sell on May and go away itu sebenarnya bottom. Bottom itu adalah tanda dia di bawah mau naik lagi, kayak Halloween effect itu juga bottom, di bawah terus mau naik lagi. Ini 6175, 6200, ini merupakan support BMRI. Sementara di bulan Mei nanti, ini kan April udah habis dong ya, di bulan Mei ini supportnya di 6200-an di sini. Oke, terus kemudian abis itu di BBNI ya, aku kasih lihat BBNI di sini. Supportnya 5075 atau level 5 ribuan. BBNI di 5075 atau level 5 ribuan di sini. Nah, di sini kemarin udah kelihatan BBNI sebenarnya mulai ada akumulasi. Terus 5000 tuh masih jadi support kuat. Jadi kalau kalian mau invest di BBNI, tapi kalau trading agak slow, kita ada trade BBNI, cuman udah let me check. BBNI swing trading tadi banyak profit taking nih. Banyak profit taking swing trading kecil-kecil. Ya, jadi BBNI yang pendek-pendek banyak yang profit taking. BBNI ini 2,5 sampai 4%. Tadi kita udah profit taking gitu. Oke, terus BBRI belum. Halo Pak Teddy. Oke. Apalagi ya tadi ya? BBRI. Oke, tadi aku janji bahas BBRI ya. BBRI itu dibuangin asing terus sekitaran dari 27 Maret tuh hampir sebulan berarti. Hampir sebulan tuh dia tuh net sell terus loh. Net sell terus. Nah, hari ini dia mengalami pantulan. Dari kemarin dia mengalami pantulan. Next week dia ada kemungkinan masih bisa naik, tapi naiknya agak banyak sampai 5.400 mentok. Ya, jadi kalau saya bilang 54 ini potensi tertingginya next week. Terus dia bisa koreksi lagi untuk retrace. Nah, aku cuma mau kasih tahu singkat aja soal BBRI ini. Kalian tuh nggak usah takut sama BBRI ya, nggak usah takut ya. Apapun penyebabnya di sini aku melihat ya investor institusi mereka mau profit taking atau mengamankan uangnya dulu. Perusahaan ini masih baik-baik saja. Perusahaan ini masih baik-baik saja dan masih sangat baik gitu loh. Nah, ini dia saat ini di level harga 4940 itu udah koreksi itu lumayan dalam gitu. Aku mau tarik satu garis, perhatikan dia udah turun 27%, dan ini justru kesempatan. Kalian kalau nanya saya investasi big banks, 4 saham BCA, BRI, BMRI, BBNI, ya BBRI lah yang paling murah gitu loh. Yang 3 lainnya nggak ada diskon. Tapi kata-kataku ini mesti disikapi dengan bijaksana, dimana investasi itu jangan all in ya, jangan all in, dan investasi jangka panjang tuh pelan-pelan banget gitu. Oke, aku takut Kak, ya wis merinding. Ada-ada aja ya, ngapain sih? Oke. Nggak takut sih miss, cuman yang tadinya cuan 22% jadi minus ya gitu toh investasi toh. Mindsetnya kalau misalkan cuan 22% berarti kamu belinya di level 5 ribuan. Itu memang valuasi udah mahal di 5 ribuan. Kalau investor mindsetnya dia dollar cost averaging, ya dia beli lagi. Dollar cost averaging itu bukan averaging down. Tapi kalau kamu mau beli lagi sekarang, ya udah secukupnya duit, sebisanya duit aja. Nanti kalau Mei, ini kan aku bilang dia mantul sesaat ya. Sebenarnya koreksinya tuh udah dalam banget dan gak akan ada koreksi lebih banyak lagi. Nah, ini ada support yang cukup kuat yang aku kasih warna pink
Ini adalah support MA50 monthly, aku tandai di sini. Dan MA100 monthly mentok banget loh ya. Mei nanti kalau sampai jatuh lagi di 3770, tapi kemungkinannya tuh udah susah banget. Kenapa? Perhatiin di sini, kemarin tuh kan investor institusi asing tuh kan banyak jualan ya. Nah, ini udah mulai di sini udah mulai tanda-tanda ada yang mau beli. Nah, kok habis jualan beli? Ya emang institusi asing tuh cuma satu pihak, kan banyak pihak. Ada yang mau jualan, ada yang mau beli gitu. Oke? Tambah turun, tambah serok asal ada duitnya. Maka yang paling penting dijaga sebenarnya adalah duitnya atau cashnya. Oke ya, terus oke, aku mau update indikator makro China Manufacturing PMI. China Manufacturing PMI ini turun dari level tertingginya dalam 1 tahun kemarin di bulan Maret itu dari 50,8 jadi 50,4. Sebenarnya itu masih ekspansif, tapi agak turun dikit ya, sejalan dengan upaya pemulihan terus-menerus dari pemerintah China. Dan aku mau kasih tahu aja impactnya ini tuh apa. Impactnya lebih ke sektor komoditas Indonesia. Perhatikan di sini, aku mau share chart ini. Gadaikan ginjal ngapain, buat beli apa? Oke. 267 WhatsApp belum terjawab. Oke. Ya, ini PMI manufaktur China tuh melonjak drastis bulan Maret kemarin. Perekonomian China udah mulai bergerak dengan aktif, udah mulai panas pergerakan perekonomiannya gitu loh. Terus April agak-agak turun dikit, dimana ini sangat wajar sekali. It's normal dalam masa pemulihannya ekonomi dia, tapi udah mulai naik dari 49-an sekian, dari 50 jadi 50,8 tuh udah bagus. Ini impactnya ke sektor komoditas Indonesia, baik komoditas batubara, metals maupun komoditi lainnya. Nah, aku mau bahas sektor komoditi, metals dan kawan-kawan, dan aku akan bahas sektor CPO, komoditi CPO juga. Tadi siapa yang nanyain Ali dan sebagainya? Sebelum aku bahas CPO, aku mau bahas Indonesia Foreign Direct Investment ya. Nah, Foreign Direct Investment Indonesia tuh ada naik dikit, sebenarnya tertingginya tuh di kuartal 3 2023 kemarin. Sekarang tuh lagi agak melemah dari 2023 akhir, dan sekarang agak naik dikit, terendahnya tuh kuartal kemarin. Foreign direct investment tuh artinya duit asing masuk ke Indonesia. Nah, kalau kalian mau tahu duit asing masuk ke Indonesia tuh terbesar ke sektor apa? Ke sektor logam. Dan ini nanti akan ngebawa aku ajak kalian untuk bahas sektor logam ya. Industri logam dasar tuh menjadi penerima manfaat terbesar dari foreign direct investment atau investor asing masuk ke Indonesia. Diikuti dengan sektor pertambangan, transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi. Terus investornya dari mana aja? Dari Singapura, Hong Kong, China. Itu sumber investor terbesar dan menciptakan 540.000 lapangan tenaga kerja ya. Ini menunjukkan bahwa investasi asing di sektor real yang masuk ke Indonesia itu semakin bagus dalam beberapa bulan terakhir ini. Nah, ini makro Indonesia ini kalian lihat ya, ini investor asing di sektor real tuh banyak yang keluar loh dari 2022 kuartal 3 kemarin, terus terendahnya di 2023 dan sekarang udah mulai turning back di 2024. Ya, jadi aku akan bahas untuk sektor komoditinya. Oke, yuk kita lihat bedah emiten logam dong sama direkturnya ngapain. Nanti aku tuh nggak enaknya bedah sama emiten kalau view aku nggak bagus tuh nggak enak banget gitu loh. View aku jangan beli dulu, mau gimana sih gitu bedah sama emiten, viewnya jangan beli dulu gitu. Jadi ya udahlah ini aja. Oke, mari kita bahas saham apa ya? Mau bahas komoditi apa? Sektor properti, sebentar. Aku mau bahas komoditi. Properti hari ini aktif tadi. Kan dia kan sejalan dengan perbankan ya. Nanti ya aku bahas properti ya. Sekarang aku mau bahas komoditas metals dulu, nickel futures. Sebelum bahas sahamnya, aku selalu ajak lihat harga komoditinya. Nah, ini harga nikel. Ini sebenarnya kalian kok bisa tahu ya aku bahas apa meskipun lagi nggak nonton. Kalau bahas saham langsung naik, bahas makro turun, yang lihat lucu.
Kok bisa tahu ya, meskipun nggak nonton bisa tahu aku lagi bahas apa ya. Oke, aku update dikit ya. Ini nikelnya, harga nikelnya itu lagi sideways. Dia lagi ngebentuk pennant dan ini memang masih pola kelanjutan arah naik. Sideways-nya dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari terakhir perdagangan. Seminggu, 2 minggu terakhir perdagangan dia sideways. Tapi sebenarnya tren besarnya itu dia masih naik ya. Jadi bahkan MA20 udah crossing up MA200. Terus ini MA100 udah crossing, MA50 udah crossing up MA100. Ini sebenarnya tanda dia mulai bullish. Dan ini kecuali MA200 masih di atas, ini MA20, 50, dan 100 ini sudah mulai bullish convergen. Gimana kita lihat ya, saham nikel yang pertama, kita lihat Inco, abis itu ke NCKL dan kawan-kawannya. Ya, jadi tadi Inco itu dalam jangka pendek kita udah profit taking. Kenapa? Karena pantulannya sifatnya sementara dan temporer aja. Kita pakai chart intraday. Chart intraday-nya tuh udah dekat dengan resistance MA 200-an di sini. Gitu. Jadi Inco udah rawan profit taking dalam jangka pendeknya untuk swing tradingnya. Tapi untuk jangka menengahnya kita melihat tren yang lebih besar, sebenarnya dia baru mulai belok naik. Dan Sabtu nanti itu ada trading academy. Kalau kalian bingung nih apaan sih trading jangka pendek, jangka menengah, swing trading, buy on weakness, apalah belajar hari Sabtu nanti jam 10 ke mtrade.id/basic dengan kode promo IGEMO. Jadi bisa daftar belajar gratis. Nah, jangka pendek itu udah rawan profit taking buat Inco-nya. Tapi jangka menengahnya itu sebenarnya masih menabur loh. Masih menabur seeds atau benih untuk jangka menengah. Jangka menengahnya tuh nyolong start. Kalau kamu nggak siap dengan fluktuasi dan pengen ngikutin trading jangka menengah, masuknya ya sesuai dengan nyamannya hati kamu aja gimana. Gitu ya. Terus kita mau lihat NCKL, Trimegah Bangun Persada. Ini juga sama, dia tuh sebenarnya masih di stage satunya. Tapi melihat patternnya dia yang lebih volatile, aku ngelihat patternnya Inco itu sebenarnya lebih stabil. Kalau NCKL ini dia lebih cocok buat swing trading atau trading jangka pendek. Jadi kesimpulannya NCKL dan Inco, aku pilih Inco. Mari kita lihat Antam yang ada kaitannya dengan harga emas. Tapi sebelumnya aku pengen update dulu harga emas tuh gimana sih kabarnya. Gold spot. Nah, candle kayak gini, ini per hari ini ya, ini menunjukkan tanda dia pembalikan arah dan mau slowing down. Nah, ada candle kayak gini, ini goldnya dia bisa menuju, aku gambar ya, bisa ke 2235. Ini bisa turun sampai ke 2235 goldnya, bahkan bisa sampai ke 2219. Aku kasih satu garis lagi di sini. Jadi jangan buru-buru kalau kalian trading gold di futures. Ini momen-momen yang agak susah karena udah nanggung, udah tinggi dan dia mau sideways gitu. Dia nanti kalau ada zigzag, jadi ada zigzag dulu dong, kayak gini ya, nying gitu. Terus bisa sampai ke 2188, itu bisa banget gitu loh. Dan itu masih normal correction buat goldnya. Oke ya. Nah, pattern ini nanti kita update lagi hari demi hari. Yuk kita ke Antam yuk. SAU to 2000 jauh amat ya. Enggak belum. Masih bisa naik tahun ini dia, tapi sideways dulu sementara. Oke, Antam dalam jangka pendek tadi kita ada profit taking juga, jangka menengah juga sebenarnya. Karena Antam ini masih bakalan sideways. Jadi dia patternnya ini sama kayak saham nikel yang lain ya. Jadi dia masih bisa turun gini, twing. Ya, nanti kita masih bisa buyback untuk Antamnya. Masih bagus, cuman agak slow down dikit gitu. Oke, jadi Antam sekarang range swing tradingnya 1580 sampai 1690. Aku taruh garis di sini, garis putus-putus dashed line ini buat jangka pendeknya banget
Oke ya, 1690, 1695-an di sini. Ini Antam ya. Ini level rawan profit taking dalam jangka pendeknya. Tinggi banget sih, turunin dikit ah. Oke. Terus bentar masih di Antam suka sulap katanya, bukan suka sulap, memang sektor komoditi naik turunnya memang agak-agak liar. BRI dan BRIS. BRI udah tak bahas tadi. Nanti ya BRIS-nya ya. Aku mau ke saham. Aku nggak berani invest jangka menengah panjang aja, nggak berani trading invest jangka menengah panjang aja soalnya pemula. Banyak yang punya mindset mendingan invest jangka panjang tapi salah pilih saham. Kadang ada orang invest jangka panjang salah pilih saham, jadi damage-nya lebih lama juga. Jadi both ada resiko sebenarnya. Oke, BBTN udah belum. Pegas nanti aku bahas ya. Pegas nih ngeselin sih. ngeselin. Oke, ESA belum mau turun, biarin aja dulu, wait and see dulu ya. Terus aku mau ke MDKA, kita tunggu turunnya ESA, gak turun-turun, kita tunggu turunnya. MDKA hari ini sama, pantulan sifatnya jangka pendek aja. Kongres buat yang kemarin udah masuk, buat jangka menengah kita hold ya. Nah kalau kayak gini gak kelihatan untuk jangka menengah ya, kalian ikut Sabtu nanti deh, biar bisa tahu tuh trading apaan sih jangka pendek, jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah. Nah kayak gini nih, jangka menengah tuh untuk beberapa bulan ini di stage 1 dia lagi dalam masa pesawat itu manasin mesin. Yang penting dia di atas angka 2230 ya. Kalau di bawah 2230 itu be very careful. Di bawah ini itu tuh downtrend gitu loh. Ya, ini support kuat, aku kasih warna merah. 2200 atau 2230 turun jatuh di bawah ini ya downtrend. Bye bye. Maka dari itu kalau nyolong start ada yang nanya, oke nggak sih kalau misalkan kita nunggu turun sampai 2230-an ya itu lebih baik. Sebenarnya lebih low risk, cuman kan belum tentu dapat. Ini aja kemarin retracement-nya cuman sampai 2500 tuh banyak banget MA di sini. Banyak supportnya. M-Trade sell MDKA. Buat jangka pendek kita banyak sell. Tapi jangka menengahnya let me check MDKA kayaknya masih ngehold deh. Ya, jangka menengahnya masih ngehold kok. Oke, jadi MDKA jangka pendek itu rawan banget di 2760 sampai 2890. Ini rawan banget. Kalian kalau misalkan mau profit taking dekat-dekat area ini, even M-Trade tadi udah profit taking buat jangka pendeknya. Buat swingnya kita nggak mau nunggu lama-lama. Harga komoditinya jangka menengah uptrend, tapi jangka pendeknya masih sideways. Jadi yang jangka pendek kita ngikutin harga komoditi jangka pendek juga. Harga tembaga katanya mulai naik ya. Yuk kita lihat yuk. Copper futures aku pakai harganya COMEX di sini. Copper futures. Mari kita lihat LME. Tadi COMEX naik, LME juga masih naik. Jadi sebenarnya sektor komoditi tuh masih, komoditi metals tuh masih bagus banget. Sekarang tuh cuman retracement jangka pendek aja gitu loh. Inco masih bisa ngehold juga nggak sih untuk jangka menengah? Kita sih masih ngehold ya. Cuman jangan cuman ngikutin IG Live doang loh. Kalau M-Trade tuh jualannya real time. Kalau misalkan benar-benar breakdown support besarnya, kita jualan buat jangka menengah. Kalian yang IG Live doang nggak ngerti nanti. M-Trade Stock Pick itu dikasih gratis bonus buat yang belajar ikut Trading Academy. Trading Academy itu apa? Langsung aja ke sini. Hari Sabtu nanti aku jelasin. ASI dan TLKM sabar. Oke, yuk kita bahas MDKA tadi udah, Antam udah. Sekarang kita mau lihat Tin Futures. Yang ngikutin banget harga futuresnya Timah. Jadi bukan karena faktor korupsi 271T dan seterusnya ya. Dia lagi konsolidasi normal, kayak harga nikel lagi consolidating normal aja. Jadi wait and see dulu ya untuk timahnya, tinsnya, wait and see dulu aja. Tadi M-Trade ada remind untuk profit taking jangka pendeknya. Sedangkan di M-Trade sendiri, MDKA cuan terus nih kita trading MDKA historinya. Ya. Nih 19 sampai 28%. Gitu.
udah sempet cuan itu. Cara jual saham di harga 50, waduh, jual aja di pasar nego. Pegas gimana? BBYB. BB dulu atau Pegas dulu nih? Mari kita bahas Pegas dulu deh. Kita bahas Pegas, dan aku mulai nanti akan bahas di luar saham komoditi. Ada emiten yang laba bersihnya naik 168%. Pegas hari ini naik tinggi. Masih ingat nggak sih kalian aku bilang nungguin Pegas retrace, nungguin Pegas retrace? Ingat nggak? Kita nungguin Pegas retrace. Kemarin tuh dikasih retrace dikit, terus candlenya masih hijau kayak gini. Ya, terus hari ini naik kenceng, itu gara-gara earnings. Kita nggak dapat juga. Karena lagi nunggu confirmation hari ini, terus naiknya gap up gitu. Biarin aja, nggak apa-apa. Mesti bisa let go lah, trader ya, mesti bisa let go. Nggak, mindsetnya tuh nggak kayak yang hitung-hitungan matematika kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 dan nilai harus 100 terus di sekolah. Jadi siapa di sini bintang kelas dulu juara terus C? Saya boleh agak-agak nyombong dikit ya. Dulu waktu sekolah SD sampai SMP lah, SMA-nya tuh agak bandel dikit lah, mau fun-fun, main-main gitu ya. SD sampai SMP itu saya juara 1, 2, 3, 1, 2, 3 muter-muter gitu terus. Jadi itu ngebentuk satu mindset dalam hidup. Kadang-kadang kalau si juara kelas nih nggak boleh salah gitu loh. Padahal kita ketika trading saham tuh nggak bisa kayak gitu. Mindsetnya tuh masih ngeflow banget. Aduh, kemarin kan udah ngincer Pegas, harusnya dapat nih. Udahlah, let go lah. Nggak dapat, dia lagi naik kencang. Siapa yang punya Pegas di sini kongret ya, gitu. Kalau kata Ardiansyah, kalau insider pasti dapat Pegas. Padahal earnings tuh nggak selalu naik loh. Kalau kita mau watch earnings mulai sekarang. Tapi earnings tuh kadang-kadang ya, laporan keuangannya naik malah dia turun. Laporan keuangannya turun malah dia naik. Ada banyak contohnya. Nah, jadi Pegas ini labanya tuh naik 40,8%. Ya, laba bersihnya naik gitu loh. Didorong oleh kenaikan pendapatan dan penurunan beban pokok pendapatan. Jadi 40% secara tahunan tuh bagus. Cuman nggak yang, misalnya ada perusahaan yang laba bersihnya naik lebih kencang lagi. Nah, Pegas ini dia bakalan naik sampai 15.25-an. Saran aku, tunggu aja sideways-nya. Kalau kayak gini akan ada kesempatan kedua. Meskipun kesempatan keduanya tuh nggak serendah yang kemarin. Ini aku kasih contoh ya. Timah, itu sama juga. Kita mau cerita tentang trading Timah. Waktu itu breakout kencang di 8 Maret dan 13 Maret kita nggak dapat dan kita biarin aja nunggu sideways. Terus kita masuk di sini 770 sampai sekitar 825-an. Terus ya 835. Terus kemudian kita profit takingnya di 24 April, jadi ngehold hampir sebulan jangka menengah. Terus ini cuannya segini. Ya kan masih bisa cuan kan. Jadi itu plan kita ke Pegas juga. Tadi pagi aku ada bahas Pegas, terus bahas dikit sih di morning briefing M-Trade. Pegasnya jadi plannya kayak gini. Dia kalau masih naik lagi, terus tungguin aja sideways-nya. Ntar juga sideways kita bisa masuk pas sideways-nya gitu ya. Oke. Bahas Ali dong. Oke, aku akan bahas Ali ya. Bangkit nih sawit, Ali bangkit nih. Ya, jadi Bangkit hari ini naik 1,96%, tapi dari turun tajam. Nah, coba deh di zoom out chartnya. Perhatikan chartnya di zoom out. Kalian lihat apa sih? Lihat apa? Kalau di zoom out kayak gini deh. Aku zoom out lagi ya. Aku zoom out lagi. Sampai di sini. Aduh, kalian lihat apa? Lihat ada apa yang kalian lihat di sini? Downtrend. Amel dia pinter. Oke, aku perjelas lagi, lihat monthly chart biar kelihatan. Downtrendnya tuh level terendah pada saat kapan? Downtrendnya tuh level terendah pada saat pandemi. Seperti pada tahun 2020 itu di bulan Mei kemarin, ya. Maka dari itu sektor komoditi itu nggak bisa disimpan di hold buat investasi jangka panjang. Ini buat jangka menengah beberapa bulan bisa, atau jangka pendek. Intinya nggak bisa buat jangka panjang. Nah, sekarang balik lagi, udah ngeliat kan tren gedenya gimana. Terus sekarang aku kasih lihat kalian tren hariannya. Nah, menurut kalian kalau keluar satu ini kira-kira trennya gimana? Masih uptrend nggak? Ya, kalau tren besarnya masih turun, ya berarti
naiknya hari ini tuh belum mengkonfirmasi dia akan naik ke atas gitu loh. Ini bisa jadi cuma triples doang aja gitu ya. Nah, akan lain halnya kalau misalkan dia pembalikan arahnya tuh bentuknya kayak gini. Ini it takes time, butuh sideways juga. Kapan sih AAL itu bisa dibilang uptrend? Ini butuh waktu. Jika dia breakout dari 7075 di sini. Kalau dia naik dari 7075, nah itu dia udah uptrend, mulai balik dari downtrend ke uptrendnya. Intinya di M-trend akan dikasih tahu, dan mau tahu state 1, 2, 3, 4 trading itu gimana, jangka pendek, jangka menengah, langsung daftar di sini. BBRI laba naik per ABD, tapi turun sahamnya tuh contoh. Aku mau kasih lihat saham labanya 168%. Ada apa nih sama apa? Aku nggak tahu kenapa kalian semangat nonton IG live-nya, apakah karena nyangkut atau justru melihat peluang. Excel udah naik beberapa hari terakhir ini. Nggak usah dikejar, aku cuma mau kasih tahu bahwa Excel ini dia tuh laba bersihnya naik 168% secara tahunan pada kuartal 1 2024. Arah geraknya Excel ini bakalan kemana? Dia bakalan retrace sampai 2320, habis itu naik lagi sideways. Aku nggak terlalu demen saat ini karena saat ini view-nya masih ke sektor komoditi dulu. Halo Toms PRA yang baru follow aku, thanks ya. Oke, kita lihat batubara ya. Ayo Esa nggak turun-turun loh, kita tunggu turunnya ya, jangan-jangan malah breakout langsung. Batubara, ASI deh, aku mau bahas ASI. Hari ini banyak yang bilang kan, ASI lo bangun dari kubur lo, udah uptrend. Coba kalian lihat nih, udah uptrend belum nih? Kan kalau yang suka lihat harian, wah telat lo, nggak masuk telat. Udah 2 hari naik, aduh kalau ngelihat harian pakai perasaan doang, pakai feeling, jangan pakai feeling. Coba dong pakai analisis dong, gini dong. Sabtu ini belajar ya. Trading itu simple kok. Nah, kalian lihat dong, ini trennya gimana sih? Ini stage 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang lagi di stage berapa nih? Mau tahu sekarang lagi di stage berapa? Stage berapa nih ya? Aku tarik garis ya. Lagi di stage 1 ya, dan aku tarik garis lagi di sini. Garis ungu di 5375. Bisa gini gak sih? Aku gambarnya terlalu ini deh, terlalu cepat deh. Wah, nanti kalian jadi terlalu berharap pada stage 1. Pinter nih, pinter. Siapa di sini M traders? Nih gambarnya kayak gini lah. Aku gambarnya kayak gini dulu ya. Hari ini merupakan awal yang bagus buat ASII. Kenapa? Ini tuh buangan. Weh, tiba-tiba muncul hijau tinggi. Udah mulai ada orang yang minat masuk nih ASII. Ya, jadi mulai awal yang bagus nih buat ASII. Nih aku mau kasih tanda nih. Wah, it's big no, nggak suka. Ini juga nggak suka. Nah, ini cakep. Nah, tunggu dulu nih. Sebelumnya juga pernah keluar kayak gini. Nih. Jadi ini belum uptrend. Oke, jadi gimana dong strateginya buat jangka menengah? Jangka menengah ya nabur-nabur, nyicil-nyicil boleh, investor sampai 4880. Tapi kalau untuk jangka panjangnya, jangka menengah panjang itu tadi ya. Tapi kalau untuk jangka pendeknya hati-hati loh. Sideways itu nggak harus selalu kena 5375 atau kena resisten ini loh. Kadang-kadang dia kena di tengah-tengah bisa turun lagi. Jadi kalau kalian mindsetnya benar-benar swing trading banget jangan. Tapi kalau kalian mindsetnya bisa nge-hold lamaan sih cukup oke. Miss, tapi volumenya yang hijau masih kalah sama merah yang dulu-dulu. Namanya juga baru mulai tanda-tanda awal, kan aku bilang belum uptrend juga. Nah, terus yang menarik dari ASII ini secara fundamental, labanya dia tuh turun 14% tuh malah naik. Nah, ini aku bilang fundamental tuh nggak selalu sejalan. Mungkin kalau kalian mikir Pegas itu dia naik loh, naik banyak karena labanya naik 40%. Nah, itu Excel labanya naik 100% lebih, gak naik. Harganya udah beberapa hari ini
recover terus hari ini nggak naik gitu. Tapi ASI yang labanya turun 14% dia naik tinggi. Terus katanya sih ada dividen nih, dividen tahun 2023 tuh dividen yieldnya sekitaran 8,17% gitu dari harga hari ini ya. Terus jadi dividen tahun 2023 tuh sebesar 62% dari laba bersih ya. Terus dividen interim tuh udah dibagiin tahun lalu. Jadi dividen final sisanya 17,04 triliun. Intinya kalau kita investor retail mikirnya dividen per share lah. Dividen per share-nya 421 per lembar saham. Jadi ya intinya itu. Dividen yield-nya 8%-an. Oke. Jadi apakah tadi para dividen hunter masuk ke situ? Menarik sih daripada ITMG UNTR. UNTR tuh anaknya ASI, dia bagi dividen yield-nya tuh sekitaran 6%-an, 6,8% dibanding harga belakangan ini. Come date-nya UNTR tanggal 3 Mei. Ya. Nah, kalau ASI dia lebih banyak yield-nya, terus harganya juga masih di bawah, valuasinya murah, jadi buat value investor dapat, buat dividen investor dapat, buat trader aja yang belum dapat, belum oke gitu. Oke, jadi besok marketnya libur, kita ketemu lagi hari apa ya? Kamis ya. Kita ketemu lagi hari Kamis jam 8.15 pagi di morning briefing M-Trade, dan hari Sabtu ada ini. Daftar di sini ya. Ini ilmu. Jadi kalau aku di IG Live ngebahas saham doang, tapi di sini tuh ilmu. Daftar di sini ya, ini edukasi caranya. BBYB belum. Oke, aku bahas BBYB dan BRIS. BBYB masih di bawah, masih lemah lah dia kalau suku bunganya masih kayak gini ya. Masih belum deh, belum ya. Belum masih belum. Stage 1 tapi ya ntar dulu deh. Kalau dia bangkit, M-Trade akan kasih tahu duluan. BRIS-nya hari ini mantul, tapi aku masih melihat bisa ada tanda-tanda dia lanjut distribusi lagi, belum aman, bakalan turun ke 2470, 2410. Wait and see dulu deh, bulan Mei masih bisa turun. Dan aku masih mau kasih tahu, kita hiring terus untuk posisi coach itu nggak pernah tutup lowongan. Kalau aku nggak ngomong berarti aku lupa aja. Apply as our coach untuk teman-teman yang baru lulus kuliah atau siapapun sebenarnya yang suka trading dan investing. Tapi kita pasti ngefilternya dari skill trading, dari skill fundamental technical. Dan yang sering nonton IG live aku itu, terus kita suka yang dari jurusan akuntansi, ekonomi, akuntansi manajemen, even SMK pun kita terima, karena semakin polos dia, itu semakin gampang kita ajarin strategi kita, belum kecampur-campur yang lain gitu. SMK jurusan akuntansi, nilainya harus bagus, IPK-nya kita senengnya di atas 3,6. Kalau IPK di bawah 3,6, kamu harus punya skill tradingnya yang kuat ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mau lamar jadi coach, posisi WFO di Solo. WFO di Solo. Jadi yang domisili di Joglo Semarang bolehlah kesini ya. See you on Thursday, dan hari Sabtu nanti ada seminar ini, Basic Trading Mastery. Langsung aja kesini gratis. Dadah.